pelaksanaan event balap motor dunia Grand Prix, ratusan pemuda-pemudi asal Lombok Tengah dan NTB umumnya dilatih pendidikan marsal. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 450 orang, yang sebagian besar kelompok pemuda atau laki-laki yang dididik untuk memahami tugas dan fungsi marsal. Setelah pelatihan ini akan ada lagi pelatihan lanjutan, namun nanti setelah sirkuit jadi, kata Dian Dilato, Head Operating Sporting Mandalika International Street Circuit. Menurut Dian Dilato, para petugas marsal sebagian besar adalah pekerja sukarela yang bertanggung jawab atas keselamatan para pesaing balap motor. Mereka ditempatkan di berbagai titik bahaya di sekitar trek balap yang siap memberikan bantuan jika terjadi kecelakaan. Marsal juga dikenal sebagai pekerja lapangan, pekerja sudut, kru sudut, marsekal belok, marsekal sudut, pekerja keselamatan lintasan, atau dalam rally. Setiap marsal harus memahami tugas dan fungsinya, terutama memahami penggunaan bendera, kata Dian. Untuk menjadi marsal, menurut Dian harus smart dan lincah, sebab karena seorang marsal, terutama flag marshal, bisa memegang sampai 8 bendera dengan warna yang berbeda. Jadi, dia harus terus memperhatikan jalannya race, terutama di dalam areanya, ungkap Dian. Warna-warna bendera yang dipegang oleh flag marshal atau petugas bendera mempunyai arti sendiri-sendiri. Antara lain yaitu bendera merah artinya balapan dihentikan dan semua pembalap kembali ke grid atau pit. Bendera kuning artinya hati-hati, ada kejadian di depan, pembalap tidak boleh menyalip, misalnya terjadi insiden tabrakan dan lainnya. Sedangkan bendera kuning strip merah dikibarkan apabila di dalam lintasan ada benda, misalnya pecahan dari bagian bodi kit mobil atau kendaraan yang balap, atau ada oli di lintasan dan lain sebagainya. Bendera hijau menandakan lintasan aman, boleh menyalip. Bendera putih artinya selain kendaraan pembalap, ada kendaraan lain di dalam sirkuit, misalnya ada mobil derek atau ambulans. Lalu bendera hitam yaitu bendera dikibarkan selalu diikuti papan no start, peserta akan adanya hukuman atau diskualifikasi, peserta tersebut harus keluar dari lintasan. Bendera biru dikibarkan untuk memberitahukan kepada pembalap bahwa di belakangnya ada kendaraan yang akan overlap. Sedangkan bendera hitam dengan bulatan oranye berfungsi memberikan perintah untuk segera masuk ke pit dan selalu diikuti oleh papan no start. Selain flag marshal, ada beberapa petugas marsal yang bertugas di dalam lintasan sirkuit. Ada kurs marsal bertugas menjaga lintasan agar selalu dalam keadaan layak untuk lomba dan membantu apabila ada kendaraan peserta yang mengalami gangguan. Lalu ada pedok marsal apabila diperlukan membantu peserta, baik itu informasi dari pimpinan lomba atau hal-hal lain selama peserta berada di pedok area. Kemudian ada pit marshal membantu dan menjaga area pit agar senantiasa dapat digunakan oleh peserta sehingga peserta yang akan ke grid posisi tidak mengalami hambatan. Kemudian ada lap scores memberitahukan jumlah lap yang sudah dilalui kepada peserta, dan starter dan finisher adalah bertugas melakukan tanda start dan finish kepada peserta. Menurut Dian, peserta yang dilatih sekarang ini sebanyak 450 orang dengan sistem gelombang agar tidak terjadi kerumunan. Jarak satu peserta dengan yang lain juga diatur. Di sirkuit Mandalika nanti pihaknya membutuhkan tenaga 340 orang, namun yang daftar 500, sehingga akan ada yang gugur. Kita punya sekitar 17 pos dan satu pos itu 10 orang marsal, ungkapnya. Seorang marsal dituntut disiplin dan kerja keras. Sebelum pertandingan, marsal harus standby di pos masing-masing dan akan dicek oleh petugas kesiapannya. Mereka harus berdiri di pinggir lintasan untuk dicek kesiapannya, baru kemudian ditempatkan di pos masing-masing, ungkapnya. Dan sebelum dilatih, calon marsal itu diswab terlebih dahulu. Rekrutmen tenaga marsal untuk MotoGP Mandalika ada yang menilai terkesan tertutup.
Rekrutmen calon tenaga marshal untuk MotoGP di sirkuit Mandalika dinilai terkesan tertutup. Hal ini lantaran 450 orang calon tenaga marshal ini sudah menjalani pelatihan pada Selasa 6 April 2021 pada pagi hari. Sementara informasi terkait dengan kapan rekrutmennya tidak tersebar luas di tengah masyarakat. PLT Asisten 2 Setda Lombok Tengah Triwijaya Astuti di sela-sela kegiatan pendidikan marshal tersebut mengatakan dirinya hanya ditugaskan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah untuk mengawal proses pelatihan marshal tersebut. Adapun terkait dengan data dan kapan rekrutmen tenaga marshal ini tidak diketahuinya secara pasti. Menurutnya, rekrutmen calon tenaga marshal untuk MotoGP ini memang mendesak untuk dilakukan. Kalau diumumkan secara terbuka, dikhawatirkan pemerintah dan juga PT ITDC kesulitan untuk melakukan seleksi. Soalnya ini sangat mendesak, jadi kalau terbuka diumumkan, mungkin akan susah rekrutmen. Jadi rekrutmennya di kelompok Poltekpar, ini kemudian kelompok pemuda katanya. Kelompok pemuda yang diutamakan menjadi tenaga marshal di MotoGP ini adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitar Mandalika. Kelompok pemuda sekitar 60% di Kecamatan Pujut, ujarnya. Adapun pelatihan ini hanya berlangsung selama 1 hari, akan tetapi proses penetapan tenaga marshal terpilih masih lama. Dia menjelaskan tidak semua pemuda yang menjalani pelatihan tersebut akan dipilih menjadi tenaga marshal, namun akan diseleksi menjadi 350 orang yang akan terpilih. Masih dilatih dulu dan perkenalan marshal dulu, kemudian akan dilihat bagaimana skill dan attitude-nya dan nanti baru diseleksi, ujarnya. Yang jelas, sebelum gelaran MotoGP pada Oktober mendatang, tenaga marshal ini sudah siap.